warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucap syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan Bapak Ibu kesehatan, kesempatan, karena di Rumbai sudah satu masjid yang tutup ya Pak ya, Masjid Silaturahmi kalau tidak salah saya. Jadi ini sebetulnya kesempatan untuk kita semakin memperbanyak sedekah, karena kata Rasulullah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, jadi mungkin agak lebih besar saja daripada biasanya. Nah, biasa sedikit Pak, agak banyak kan lah. Nah, jadi diimbangkan, seperti yang pernah saya sampaikan dulu Bu. Kenapa kita rajin sedekah tapi badan tetap sakit? Takutnya tidak imbang Pak. Nah, duit banyak, yang disumbangkan sedikit. Nah, jadi itu tuh biasanya. Ini yang baru-baru ini terjadi ya Bu ya, saya dengar ada nenek-nenek yang 1 minggu cuman lagi dokter mengatakan di Pekanbaru Pak, usianya hanya tinggal 1 minggu berdasarkan prediksi medis. Nah, jadi dia suruh hubungi UAS. Jadi berangkatlah ada beberapa orang nengok nenek ini. Jadi dia waktu itu kalau tidak salah saya berwakaflah ke tabung wakaf umat ini 80 juta. Nah, lewat masa kritis seminggu tuh Pak. Akhirnya baru-baru dia habis selesai operasi, alhamdulillah aman juga dia Pak. Nah, jadi itulah dasarnya. Mungkin agak besar itu masih sedikit dulu tuh Pak. Yang 80 juta belum ada lagi. Nah, coba lah tuh. Kalau ada 20 juta, 80 juta. Jadi ini salah satu antisipasi yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di waktu Rasulullah melaksanakan haji wada, saat itu hari Jumat ba'da asar, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang bersandar di ontanya. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sepulang engkau melaksanakan haji wada ini, kumpulkan seluruh sahabatmu. Katakan kepada mereka, aku tidak akan turun lagi membawa wahyu setelah hari ini. Jadi disampaikanlah oleh malaikat Jibril Pak, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi agama Islam sudah sempurna kata Allah, nikmat sudah cukup, tidak lagi dikejar-kejar orang kalau ibadah, tidak ada lagi orang yang menyakiti kita, ajaran sudah sempurna dan Allah sudah ridho. Setelah Rasulullah menerima wahyu ini Bu, reaksi Rasulullah jatuh. Nah, jadi agak berat wahyu yang terakhir ini, membuat Rasulullah sedang nyandar terus jatuh. Nah, setelah peristiwa ini masih biasa-biasa aja tuh Pak. Rasulullah pulang ke Madinah. Sampai di Madinah dikumpulkanlah seluruh sahabat. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW ayat ini di tengah-tengah sahabat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Mendengar ayat ini seluruh sahabat yang hadir bergembira. Apa yang membuat mereka gembira? Agama sudah sempurna, nikmat sudah cukup. Nah, nikmat sudah cukup itu beda Bu. Makanya dalam Al-Quran itu siang lawannya malam, tetapi miskin lawannya bukan kaya Pak, cukup. Nah, itu bedanya Pak. Satu miskin kalimat di Al-Quran yang lawannya hanya cukup, yang lainnya ada lawannya Pak. Orang kan seharusnya miskin lawannya kaya, ini tidak miskin lawannya cukup. Jadi orang Islam itu diberi berkecukupan. Nah, kalau cukup tuh Pak pas saja semuanya, tidak ada yang kekurangan.
Jadi kemudian setelah semua bersorak-sorai gembira, bahagialah Pak. Tapi hanya satu orang yang menangis. Yang menangis ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, inilah salah satu kelebihan Abu Bakar Siddiq, Bu, yang cukup tinggi Pak perasaannya dengan ayat itu. Pulang Abu Bakar Siddiq ke rumah, ditutupnya pintu, nangis dia sejadi-jadinya. Sehingga sahabat sempat ngobrol satu sama lain, anehlah Abu Bakar nih, seharusnya kan dia gembira nih, agama sudah cukup nikmat dan sempurna, Allah dari ridho, kok malah dia nangis. Beramai-ramailah sahabat datang ke rumah Abu Bakar, termasuklah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Ali? Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Bukankah seharusnya kita gembira, nikmat sudah cukup, agama sudah sempurna, Allah sudah ridho? Jawaban Abu Bakar sedikit aja waktu itu, idza tama amrun badan naqsuh. Kalau agama ini sudah sempurna, maka akan ada yang berkurang. Kaget sahabat, maksudmu apa Abu Bakar? Tahukah kalian dengan turunnya ayat itu berarti tugas Rasulullah sudah selesai dan tidak lama lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Wah, baru menangis semua Pak. Nggak jadi bahagia Bu, nangis semuanya. Saking kuatnya tangisan sahabat ini, Rasulullah pun datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Mengapa kalian menangis? Kata Rasulullah. Kata Ali, betulkah apa yang dikatakan Abu Bakar ya Rasulullah, bahwa dengan turunnya ayat itu berarti tidak lama lagi kau akan meninggalkan kami? Kata Rasulullah, betul. Abu Bakar benar. Saat itu juga pingsan Abu Bakar Siddiq, menggigil tubuh Ali. Jadi cinta sahabat kepada Rasulullah itu betul-betul cinta yang melebihi kepada dirinya sendiri, kepada anak, kepada istri. Beberapa hari setelah itu Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, azanlah engkau di masjidku ini. Nah, waktu itu azan tidak pada waktu sholat Pak. Itu yang membuat jamaah berkumpul. Jadi Rasulullah mengumpulkan orang waktu itu dengan azan. Bilal azan, berkumpul orang di masjid. Sebelum ada yang duduk, kata Rasulullah, sholat sunat dulu 2 rakaat. Nah, begitulah pentingnya sholat tahiyat itu. Sedangkan khatib aja udah duduk di atas mimbar. Rasulullah pernah udah duduk di atas mimbar. Kemudian Rasulullah pas mau khutbah, ada orang baru datang, duduk, kata Rasulullah berdiri. Nah, sedang khutbah suruh berdiri. Cuman ada pula lagi yang berpendapat khutbah itu udah termasuk rukun. Jadi kalau kita masuk itu duduk aja langsung, tidak usah sholat tahiyat. Nah, jadi itu ada juga yang berpendapat seperti itu. Setelah itu orang semua duduk, Rasulullah pun ceramahlah sedikit Pak. Ceramah Rasulullah itu Pak tidak pernah sepanjang-panjang kami ini Pak. Rasulullah itu Bu, kalau kita lihat di hadis-hadis, seluruh pidato Rasulullah, ceramah Rasulullah, mungkin kalau dimenitkan Pak, jarang yang sampai 5 menit Pak. Singkat-singkat semua. Cuman singkat, dalam Pak orang kenanya. Nah, jadi Rasulullah itu sedikit ngomong, tapi maknanya itu dalam Pak. Kami ini Bu, udahlah panjang, kadang susah lah orang ingatnya Pak. Itu beda ya tuh. Kan rata-rata ustaz ceramahnya panjang-panjang Pak. Karena apa, yang ngomong orang biasa. Nah, Rasulullah memang itu salah satu kelebihan Rasulullah, jawami'ul kalim. Dia dikasih kelebihan ngomong sedikit tetapi maknanya dalam. Nah, setelah itu apa kata Rasulullah Pak? Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyya wa nasihan da'iyan ilallahu biiznillah. Wahai orang-orang muslim, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai da'i bagi nabi kalian, sebagai penyampai kebenaran untuk kalian. Wa kuntum lakum akhil musfiki wal abir rahim. Hubungan aku dan kalian sudah sama seperti ayah kepada anaknya. Saking sayangnya gitu. Man kana selalu indi mazlumatun falyakun wal yaktasum minni.
siapa di antara kalian yang pernah rasanya tersakit sama aku, kata-kata aku, perbuatan aku, sikap aku, silahkan berdiri beri balas kepada aku. Qoblal qisasi fil qiyamah, sebelum aku dibalas Allah di hari kiamat. Itulah Pak. Jadi Rasulullah Pak sampai takut dia Pak, kalau pernah zolimi orang balaslah sekarang. Sementara kita kan kadang-kadang santai aja Pak, menzolimi orang itu biasa aja sama kita. Rasulullah ini betul yang diingatkannya, daripada nanti dibalas, kalau ada yang tersakit hati sama aku balaslah sekarang. Dan itu berulang-ulang Rasulullah mengumumkan Bu. Sampai akhirnya seorang sahabat yang bernama Akasah bin Muhsan berdiri menunjuk tangan. Ya Rasulullah, kalau tidaklah kau ulang-ulang pengumuman itu, mungkin aku akan lupa akan satu hal. Lupa akan apa Akasah? Sewaktu perang Badar ya Rasulullah, posisi ontaku waktu itu di belakang ontamu. Jadi aku mempercepat langkah ontaku untuk bisa dekat sampai kepadamu, dan aku turun hendak mencium pahamu. Tapi belum aku mencium pahamu, engkau mencambuk punggung kudamu, dan cambukan itu mengenai punggungku. Sakit aku waktu itu ya Rasulullah. Untung kau ulang-ulang pengumumannya. Jadi aku ingin menuntut balas atas itu. Lihat Pak, memukul Pak, dikisos. Apakah Rasulullah nolak? Tidak. Jadi macam kita yang pemukul sama anak, hati-hati lah Pak. Utsman bin Affan pernah Bu, dia menjewer telinga anak kecil Pak. Akan kukisos kok, kata Utsman bin Affan, ini kayu, balas lebih keras. Disuruhnya balas lebih keras lagi. Kata anak ini enggak, aku harus balas seimbang, tetap dijewernya balik Utsman bin Affan. Ini kita kadang kan mudah aja ringan tangan Pak, memukul istri, memukul anak, kisos besok tuh. Tapi kalau untuk memukul istri, kalau ibu kuat rasa Bu, balas Bu, jangan diam aja, balas aja lah. Kemudian Pak, setelah Akasah bin Muhsan ngomong, kata Rasulullah, wahai Akasah, tidak mungkin aku sengaja melakukan itu. Aku betul-betul tidak tahu. Tetapi kau berhak untuk menuntut balasan pukul itu kepadaku. Bilal, pergi engkau ke rumah, minta kepada Fatimah tongkat yang pernah kupakai waktu perang Badar dulu. Berangkatlah Bilal Pak, dalam keadaan menangis. Berdiri Abu Bakar Siddiq. Akasah, jangan pernah kau membalas pukul kepada Rasulullah. Kalaupun kau ingin membalas pukul, ini badan aku. Kau pukul aku, terserah engkau mau berapa kali, di bagian tubuh yang mana kau mau, asal jangan Rasulullah. Di peperangan kita selalu membela Rasulullah. Kita jadi tameng-tameng hidup Rasulullah. Sekarang kami harus menyaksikan Rasulullah dipukul dan kami diam? Tidak bisa Akasah. Pukul kami. Rasulullah tidak ada ngomong, tuh kau pukul aja lah Abu Bakar ya, itu tidak ada yang mau tuh. Tidak Bu. Duduk Abu Bakar, niatmu sudah dicatat oleh Allah. Berdiri Umar, duduk Umar, tidak ada Pak. Pokok semua disuruh Rasulullah duduk. Niat kalian baik, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Ini memang harus aku yang mengalaminya. Kemudian Bilal datang Bu, sampai di pintu masjid, dipanggil Rasulullah, sini Bilal. Nah datang Bilal bawa tongkat itu. Akasah, silahkan berdiri, majulah Akasah. Ini tongkat yang pernah mengenai punggungmu, silahkan kau pukul punggungku. Tunggu dulu ya Rasulullah. Sewaktu punggungku terkena pukulanmu dulu, aku dalam keadaan tidak pakai baju ya Rasulullah. Tolong angkat jubahmu. Diangkat oleh Rasulullah. Tidak ada, kau udah mau aku banyaklah cerita kau. Tidak ada Pak. Buka Rasulullah punggungnya. Begitu Akasah melihat punggung Rasulullah, dibuangnya tongkat itu, dipeluknya punggung Rasulullah, diciumnya. Demi Allah ya Rasulullah, tidak akan pernah aku membalas pukul kepadamu. Cuman aku pernah ingat kau berkata, siapa yang mencium punggungmu akan bersamanya di surga. Inilah kesempatan yang bisa aku ambil ya Rasulullah. Sahabat bilang, degil kok ya, kau kurang ajar kok ya.
Orang udah ketakutan semuanya, rupanya itu tujuannya Pak. Dipeluknya, diciumnya punggung Rasulullah. Maka seluruh sahabat mengucapkan selamat kepada Akasah atas kesempatan yang dia dapatkan itu. Ibnu Mas'ud di akhir bulan Safar datang ke rumah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang demam, Bu. Dirasa oleh Ibnu Mas'ud, saking panasnya terkejut Ibnu Mas'ud, Pak, ditariknya tangannya. Panas betul kepala Rasulullah. Kami para nabi dan rasul ini kalau menderita sakit 2 kali lipat orang biasa, Ibnu Mas'ud. Begitu juga dengan pahalanya Rasulullah. Iya, betul. Begitu juga dengan pahalanya. Apa benar ya Rasulullah, kau akan meninggalkan kami? Kata Rasulullah, iya Ibnu Mas'ud, aku akan meninggalkan kalian. Kalau engkau nanti telah wafat ya Rasulullah, kepada siapa lagi kami bercerita? Kepada siapa lagi kami menumpahkan rasa? Maka inilah nasihat Rasulullah, taraktukum alal mahjati wat tariqatil baydai wa taraktu lakum wa'izaini. Aku tinggalkan kalian pada jalan yang benar dan jelas, dan aku tinggalkan 2 penasehat untuk kalian, natikon wasamiton. Yang satu bisa berbicara, yang satu lagi diam. Fanatikul Quran wasamitul maut. Yang bisa bicara itu adalah Quran. Jadi kalau ada apa-apa itu Pak, udah Al-Quran udah ada nih. Cari di Al-Quran. Akhlak Rasulullah ada di Al-Quran. Al-Quran ini memuat kisah masa lalu, kisah masa sekarang, kisah yang akan datang. Jadi udah ada semuanya. Jadi kalau kata Rasulullah, itulah nasihat yang bisa berbicara, yaitu Quran. Seperti mendengarkan ceramah ini kan semua nasihat dari Al-Quran. Nah itulah kenapa. Makanya orang makin sering hadir di majelis ilmu itu, lama-lama hatinya makin enak, makin lapang. Dia tidak sempit lagi Pak, karena berbagai macam ustadz yang menyampaikan. Bahkan ya Bu ya, kita ini malah paling bagus tuh bingung kalau dengar pengajian tuh Pak. Maka kata para ulama, Bu, bingung itu pintu menuju kefahaman. Kan kita banyak nanya jadinya Pak. Bingung, tanya ustadz ini nyampaikan ini, ustadz ini nyampaikan ini. Justru bingung tuh yang bagus Pak. Karena bingung akhirnya kita menuju faham, mencari tahu. Itu yang buat kita faham jadinya. Yang diam itu apa? Kata Rasulullah, yang diam itu adalah kematian. Idza askala amrun alaikum, jika kalian menemukan permasalahan, farji'u ilal Qur'an was sunnah. Itu pesan Rasulullah, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Wa idza qasat qulubukum, dan jika hati kalian keras, falayinuha bil i'tibari fi ahwalil maut. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Jadi kalau kita ingat mati Pak, hilang rasanya Pak. Pas mau nipu orang nih, sempat habis nipu nih mati aku. Kan bagus jadinya Pak. Jadi baik hidup kita nih jadinya Bu. Mau berkelahi kita sama orang, nggak sabar kita mau kita lawan, dia ingat deh sempat mati aku dalam keadaan macam ini ya. Berapa rugi aku. Jadi mengingat mati itu membuat hati menjadi lembut. Apa kata para sahabat Bu? Di hari terakhir Rasulullah itu, orang sudah selesai azan subuh, Rasulullah tetap tidak masuk ke masjid Pak, tidak datang-datang. Nggak ada yang berani mulai sholat Pak. Semua diam, nunggu aja dulu, tunggu Rasulullah datang dulu. Begitulah kedudukan seorang imam itu Pak. Begitu juga sampai sekarang ini Bu ya, imam mesti memang, bahkan di masjid itu tidak boleh mendirikan sholat jamaah tanpa izin imamnya. Itu seharusnya kalau diikutkan cara begitulah kita menghargai imam. Kalau dulu kan imam di Pekanbaru nih Bu, bersihkan WC imam juga, imam dia juga, azan dia juga. Kan dulu campur kita. Jadi imam tuh kedudukannya rendah dulu di masjid Pak. Orang Islam sendiri yang merendahkan ya. Gotong royong imam ikut, parah betul ya. Satu imam aja kerja, tidak sadarkan untung dia udah dapat tinggal di masjid, makan dikasih sama jamaah. Hina imam ini dulu Bu. Padahal dia yang memimpin kita sholat Pak. Dia duta antara kita dan Allah. Sekarang inilah baru kedudukan imam agak luar biasa. Itu pun baru agak ya Bu ya. Karena masih paripurna dan 6 bulan tidak terima gaji. Udah miring irama imam sekarang Bu. Ini syukur tidak paripurna nih Pak ya. 6 bulan tidak terima gaji Pak. Udah lari-lari iramanya, udah mulai lari. Saya heran juga kok lari irama imam. Rupa pasti cerita Pak, dan 6 bulan tidak terima gaji Ustaz. Azannya udah belong, iramanya udah bertukar Pak. Memang besar pengaruhnya. Nah jadi ketika imam yang sama, imam yang sama ini, imam masjid paripurna ini dipakai oleh masjid yang tidak paripurna,
Mantap iramanya Pak. Balik kekuatan power tuh balik Bu. Wah ini besar berarti nih. Ini agak besar nih malam ini. Nah, jadi memang seleri itu mempengaruhi selera itu betul Pak. Nah jadi Bu ya, tidak ada yang berani mulai Pak sholat. Maka kata Abu Bakar, Bilal, coba tengok Rasulullah ke rumah. Tengok. Kata Fatimah, ayahku tidak bisa ke masjid. Dia sedang sibuk dengan sakitnya. Kan di hari-hari akhir itu Rasulullah pingsannya berkali-kali Pak. Pingsannya berkali-kali. Habibullah aja Pak, begitulah merasakan sakitnya menjelang kematian. Maka Bilal balik lagi ke masjid. Rasulullah masih sakit. Apa pesan Fatimah? Tadi Rasulullah sempat mengatakan suruh Abu Bakar menjadi imam. Waduh, nggak sanggup Abu Bakar Pak. Menangis malah Abu Bakar mendengar itu Bu. Jadi yang boleh menggantikan Rasulullah jadi imam itu cuma dua dulu Pak. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab, ya itu yang kita bilang Pak, sekalipun tauhidnya tinggi, Rasulullah tidak boleh dia menjadi imam. Berdenyut jantung jamaah dibikinnya Pak. Dia meluruskan saf pakai pedang Bu. So, salah-salah kena jempol lagi orang kena pedang. Dia turun Pak, meluruskan saf itu turun dia Bu. Jadi memang yang menggantikan Abu Bakar atau Abdurrahman bin Auf. Kecuali waktu Umar sudah menjadi khalifah, dia juga jadi langsung pemimpin sholat. Nah, itu beda. Nah jadi Abu Bakar tidak sanggup mengimami, malah nangis orang satu masjid itu. Kata Rasulullah, Fatimah kenapa begitu riuh betul masjid? Mereka belum mulai sholat subuh ya. Mereka menangis menunggumu. Maka kata Rasulullah, panggil Bilal dan Fadl bin Abbas. Dibimbinglah Rasulullah menuju masjid. Jadi di hari terakhir itu Rasulullah sudah tidak sanggup lagi berjalan. Sampai di masjid Rasulullah menjadi imam dalam keadaan duduk. Maka kata Rasulullah, semua jamaah mesti duduk. Jadi kalau imam duduk, jamaah mesti duduk. Duduklah semuanya Pak. Nah apa pesan terakhir Rasulullah itu Bu? Pagi ini Allah sudah memerintahkan malaikat Israel untuk datang kepadaku. Cuman aku diberikan keistimewaan. Kalau diizinkan cabut, kalau tidak jangan. Jadi sepeninggalku nanti usikum bis sholah wa ma malakat aimanukum. Jangan pernah kalian tinggalkan sholat dan apa-apa yang menjadi kewajiban kalian. Nah itulah amanah Rasulullah itu Bu. Jangan sampai tinggalkan sholat. Apa kesaksian para sahabat sepulang subuh itu? Kami melihat kening Rasulullah mengerinyit menahan sakitnya sakratul maut itu. Jadi memang Rasulullah sendiri merasakan sakitnya sakratul maut itu. Cuman ada beberapa riwayat yang dhaif. Ketika Rasulullah menyeringit itu, dia memandang seolah-olah ke arah Jibril. Kata para sahabat, wahai Jibril, sakit betul rasanya mati ini. Sampai begitu betul Pak ya, rasa sakit menahannya. Dan ternyata betul seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam Bu, Nabi yang satu-satunya yang sangat dekat malaikat maut dengan dia. Apa sebab Nabi Idris ini didekati oleh malaikat maut Pak? Kombinasinya unik. Nabi Idris itu ibadah taat, kepandaian secara duniawi banyak Pak. Menjahit, bertukang, berhitung, menulis. Dia pandai semua Bu. Jadi tidak ada yang terlalaikan sama dia. Jadi malaikat Israel itu ingin berkunjung dengan Nabi Idris selama 4 hari, tidak makan, tidak minum. Itu yang membuat Nabi Idris curiga Pak. Kau asal aku kasih makan tidak pernah mau. Siapa kau ini sebetulnya? Aku Israel. Wah mendengar itu terkejut Nabi Idris Pak. Pantas kau tidak ada makan-makan 4 hari ini. Jadi bagaimana kau dengan mencabut nyawa manusia? Itu mudah bagiku. Itu sama seperti makanan terhidang aja bagi aku. Itu mudah bagi aku. Kebetulan aku berjumpa dengan kau ini Israel. Minta izinlah kepada Allah. Aku ingin merasakan bagaimana sakitnya mati. Kata Israel, tidak usah lagi Idris. Cobalah dulu, nanti balikkan balik nyawa aku. Minta lagi ke Allah. Balikkan balik. Diminta izin kepada Allah. Diizinkan oleh Allah Bu. Dicabutlah oleh malaikat Israel nyawa Nabi Idris. Setelah itu dikembalikan balik nyawa itu. Mengamuk langsung Nabi Idris. Kau kawan-kawan sama aku, mencabut tidak ada baik-baik sikit. Sakit betul kau mencabutnya itu.
seperti kulit yang dikelupaskan. Dalam keadaan terjaga, kulit dikelupaskan. Apa kata malaikat Israel? Belum pernah aku mencabut nyawa manusia selembut yang aku lakukan kepada. Itulah yang paling lembut, Pak. Itu, Pak. Dan ini yang membuat sahabat khawatir. Bertanya ke Rasulullah, kalau begitu sakit betul rasanya mati ini, apakah sanggup kami Rasulullah? Maka kata Rasulullah, untuk kalian jangan khawatir. Belum akan dicabut ruh seorang mukmin sebelum dia melihat tempat tinggalnya di surga. Jadi maksudnya itu apa, Bu? Jadi kalau orang mukmin ini waktu proses sakratul maut itu diperlihatkan Allah gambaran surga untuknya, sehingga dia terlena memandang surga itu, hilanglah rasa sakit pencabutan nyawa. Itu yang kita harapkan tuh, Pak. Dasar hukumnya seperti apa, Bu? Ketika Nabi Yusuf diperlihatkan kepada rombongan perempuan-perempuan istana, mereka sedang menyayat-nyayat sayur, tanpa terasa karena ketampanan Nabi Yusuf tidak terasa lagi mereka menggores tangannya sendiri. Karena terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu juga karena nanti kita terpesona melihat pandangan kita tentang surga, maka hilanglah rasa sakit pencabutan nyawa. Jadi ini salah satu kelebihan Abu Bakar Siddiq, Bu. Begitu Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar yang paling tidak menangis, Pak. Paling anteng karena dia sudah mempersiapkan diri 50 hari sebelumnya, Bu. Dia yang pertama tahu Rasulullah akan wafat. Jadi begitu Abu Bakar sampai ke tempat Rasulullah, apa kata Abu Bakar Siddiq sambil mencium kening Rasulullah? Sekarang engkau tidak akan pernah lagi merasakan sakit ya Rasulullah. Engkau tidak akan pernah lagi merasakan sakit. Cuman Umar bin Khattab di luar, Pak, mencak-mencak. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku pancung kaki kalian. Yang dialami Rasulullah ini sama seperti Nabi Musa, meninggalkan umatnya selama 40 hari, kemudian nanti balik lagi. Yang ada kalian yang mengatakan Rasulullah ini beda dari yang lain nih, dia tidak mati. Abu Bakar Siddiq tidak banyak-banyak ngomong, Pak. Dia bacakan ke Umar surat Ali Imran ayat 144. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Mendengar ayat ini, Pak, apa kata Umar? Terasa baru kali ini aku mendengar ayat itu. Menggemetar, langsung jatuh Umar bin Khattab. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah ini, Pak, ketika ditegur dengan ayat itu cepat reaksi mereka itu. Jadi dengan ini kita, Bu, tahu bahwa begitu dahsyatnya rasanya kematian. Kemudian pesan Rasulullah, wasiatnya itu kita membaca Quran, kemudian banyak mengingat kematian. Mudah-mudahan hati sudah lembut, ditambah lagi dengan banyak membaca Quran, maka tentu hati kita akan bertambah dekat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.